Shalom saudara-saudara, puji Tuhan episode demi episode kita sudah lalui. Ada 6 kali kita bicara tentang doa. Ini adalah yang terakhir kita bicara tentang doa. Yang terakhir ini kita akan belajar tentang doa bertele-tele. Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka kata-kata doanya akan dikabulkan. Kita mungkin pernah mendengar dalam satu persekutuan atau dalam satu ibadah ada seseorang diminta untuk mengadakan doa syafaat. Doanya panjang. Dengan bahasa bersyair, kata-kata yang indah, yang manis. Wow, luar biasa. Panjang dia berdoa. Saudaraku, sampai-sampai karena panjangnya berdoa dan sangat membosankan. Sampai mungkin kita tertidur. Mengantuk. Pernah saudara alami? Saya pernah alami hal ini, saudaraku. Apakah dengan doa demikian panjang dapat membuktikan bahwa seseorang sangat rohani dan pandai berdoa? Tuhan tidak memerlukan kepandaian kita dalam berkata-kata indah dan berpuitis. Malah secara tegas Yesus mengingatkan kita agar jangan bertele-tele tak kalah kita berdoa. Ayat yang tadi kita baca sudah. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa orang yang bertele-tele dalam doa berarti tidak mengenal Allah. Artinya Tuhan tidak meminta kita agar menjadi penyair terlebih dahulu baru bisa membuat berkenan atas doa-doa kita. Tuhan tidak minta itu. Tuhan tidak minta kita menjadi ahli komunikasi. Tidak, saudaraku. Apa yang diinginkan Tuhan adalah sesuatu yang datang sejujur-jujurnya dari hati kita yang paling dalam. Diucapkannya dengan sederhana. Tidak bertele-tele. Dengan cara menyampaikan dengan simpel. Selama doa kita panjatkan dengan jujur. Dari hati yang bersih dan tulus. Maka pastilah Tuhan mendengar berkenan atas doa kita. Tuhan tidak pernah memandang panjang pendeknya doa. Atau seriusnya, sedihnya, raut muka yang kelihatan sedih kita berdoa. Enggak. Mengapa saudaraku? Karena Bapa kita mengetahui apa yang ada pada kita dan apa yang kita perlukan. Sebelum kita berdoa minta kepada Bapa. Matius 6 ayat 8 saudara bisa baca. Jadi kejujuran yang berasal dari hati yang bersih. Itulah yang akan sangat menentukan kerendahan hati saudara. Penyerahan diri secara total, kesederhanaan, dan tampillah dengan jujur apa adanya. Itulah yang Tuhan perhitungkan atas doa saudara dan saya. Saudara lihat, perhatikan dalam Alkitab ada seorang Farisi yang berdoa. Dia berdoa di pertengahan jalan. Di depan orang dia berteriak, aku orang yang baik, aku berdoa puasa. 1 minggu aku berdoa puasa 3 kali. Aku beribadah, aku memberikan persembahan perpuluhan. Dia menunjukkan kepada orang lain, dia orang yang hebat. Tapi ada seorang berdosa. Dia hanya memukul dadanya. Dan dia berdoa, ampunilah aku orang berdosa ini. Itu yang dia doa. Tidak pakai yang macam-macam. Tidak memakai syair, puisi. Tidak, saudaraku. Dia bukan ahli komunikasi.
Tapi dengan hati dia berdoa, ampunilah aku ya Tuhan. Saudara, itulah doa yang Tuhan berkenan. Bila kita ingin, saudaraku, berbalik diri dari jalan-jalan yang sudah keliru, yang salah, akuilah segala kerendahan hati dan dengan segala kejujuran. Bertobatlah, mintalah pengampunan dari Tuhan. Kemudian janganlah ulang-ulangi lagi akan apa yang sudah kita perbuat. Lakukanlah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mengampuni kita. Bagi saudara yang punya beban berat, utarakanlah semuanya dengan gamblang, dengan sederhana. Saudara boleh menangis di hadapan Tuhan. Tapi bukan hanya menunjukkan kepada orang lain, wah saudara orang yang paling rohani. Tidak. Itu adalah pribadi saudara dengan Tuhan. Tak kala saudara berdoa. Dan yang terpenting, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saudaraku yang saya kasih, mari kita berdoa dengan tulus, dengan polos. Seperti seorang anak kecil. Tak kala dia minta sesuatu kepada papahnya, kepada mamanya. Mungkin dengan kata-kata yang tidak jelas. Karena dia masih kecil, masih umur 1 tahun, 2 tahun mungkin. Kata-katanya tidak jelas. Dia ngomong sama mama papahnya. Tapi mamanya tahu, mamanya ngerti, papanya ngerti. Orang lain tidak mengerti. Tapi mama papanya ngerti apa yang dia ucapkan. Hanya dengan 1-2 kalimat kata saja. Dia ngomong sama papa mamanya. Yang papa mamanya ngerti. Sama dengan saudara dan saya. Tak kala saudara utarakan itu, saudaraku. Dengan tulus saudara, Tuhan tahu apa yang saudara minta kepada Tuhan. Dia mengerti semuanya. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan. Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Mengenal, dengan sangat mengenal. Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, sekali lagi saya katakanlah, janganlah kita berdoa dengan bertele-tele. Dalam berdoa, sampaikanlah dengan sederhana, dengan jujur, dengan ketulusan yang dari dirimu sendiri. Sampaikanlah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah ikutin selama 7 kali tentang berdoa. Doa saya kepada saudara dan kita semua, apa yang sudah kita dengar, marilah kita benar-benar melakukan doa dan doa. Supaya iblis lari terbiri-biri. Karena saudara selalu berdoa di dalam nama Yesus. Kita tidak bisa mengalahkan setan. Tapi dalam nama Yesus saudara berdoa. Setan akan lari terbiri-biri. Saudara akan mendapatkan kemenangan. Dalam hadapi situasi keadaan yang sulit ini. Hanya satu. Berdoa. Berdoa. Dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Karena Engkau baik bagi kami. Sudah Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena beberapa kali ini kami sudah belajar tentang berdoa dan berdoa. Tolong kami. Agar bukan hanya kami mengerti. Tapi kami benar-benar melakukannya dalam seluruh hidup kami. Tuhan berkati kami semua. Berkati anak-anak-Mu hidup penuh kemenangan. Dengan doa kami bisa mengatasi semuanya. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.